Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran fisika 1, tepatnya materi hukum Newton yang dibuat khusus saya buat untuk perbaikan nilai mata kuliah fisika. Buat kalian yang ngerasa fisika itu susah, banyak rumus, dan bikin pusing, tenang saja. Di video ini kita bakal bahas pelan-pelan dengan bahasa yang simple dan contoh yang dekat sama kehidupan sehari-hari, biar materinya lebih gampang dipahami. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai selesai, karena setiap bagian saling berhubungan dan bakal bantu kalian buat lebih ngerti dan tentunya bisa ningkatin nilai fisika kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasan hukum Newton 1 tentang gerak. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mempelajari banyak aspek, yaitu yang pertama, menjelaskan 3 hukum Newton beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar gaya, massa, dan percepatan. Yang ketiga, menganalisis contoh soal sederhana yang melibatkan hukum Newton. Dan yang keempat, menerapkan konsep hukum Newton dalam menyelesaikan masalah fisika dasar. Kita akan mempelajari di video ini, kita akan mempelajari tujuan dari 4 tujuan tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan diskusi. Mengapa benda yang lebih sulit digerakkan? Mengapa benda yang berat lebih sulit digerakkan? Kemudian, berikan contoh hukum Newton yang kamu temui di rumah. Apakah semua benda selalu mengalami gaya gesek? Kemudian, mengapa mobil memerlukan sabuk pengaman jika dikaitkan dengan hukum Newton? Dari keempat pertanyaan ini, mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan di sini setelah saya jelaskan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke pengantar hukum Newton. Hukum Newton terdiri atas 3 hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak suatu benda. Ketiga hukum ini digunakan untuk memahami bagaimana benda dapat bergerak, berhenti, atau berubah. Kecepatan ketika dikenai gaya. Konsep ini sangat penting dalam mempelajari berbagai fenomena fisika di sekitar kita. Sebelum itu pengantar singkat yang punya cerita. Hukum Newton adalah 3 prinsip dasar yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda. Ditemukan oleh ilmuwan Inggris, yaitu Sir Isaac Newton pada abad ke-17 dan dipublikasikan dalam bukunya, yaitu Philosophical Principia Mathematicae tahun 1687. Hukum ini menjadi landasan utama cabang fisika yang disebut mekanika klasik dan masih digunakan hingga saat ini memahami gerakan benda sehari-hari. Sebelum Newton, pandangan tentang gerakan benda masih terbatas. Misalnya, Aristoteles bergerak jika tidak ada gaya yang mendorongnya terus-menerus. Namun, Newton berhasil mengubah pandangan ini dengan mengidentifikasi bahwa perubahan gerakan bukan karena kebutuhan akan gaya yang terus-menerus,
melainkan karena adanya gaya yang merubah keadaan gerak benda seperti gesekan yang menghambat gerakan. Apa sih tujuan dan manfaat hukum Newton itu? Tujuan dan manfaat hukum Newton yaitu yang pertama, bisa memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memprediksi dan menjelaskan gerakan semua benda, mulai dari benda kecil seperti bola hingga objek besar seperti planet dan bintang. Yang kedua, menjadi dasar bagi perkembangan teknologi modern seperti desain kendaraan, pesawat terbang, bangunan, dan bahkan eksploitasi luar angkasa. Yang ketiga juga bisa membantu kita memahami fenomena alam sehari-hari seperti mengapa apel jatuh ke tanah, dan mengapa mobil bisa bergerak atau berhenti, dan mengapa kita terdorong saat naik ayunan. Dikarenakan ini kita masuk ke hukum Newton. Ringkasan singkat, ketika hukum Newton terdapat 3, yaitu ada hukum Newton pertama, yaitu hukum inersia, dan hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga, yaitu hukum aksi dan reaksi. Kali ini kita akan membahas pertama, yaitu membahas hukum Newton 1. Hukum Newton 1 yaitu hukum kelembapan atau hukum inersia. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa suatu benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali terdapat gaya dari luar yang bekerja padanya. Artinya, benda tidak akan mengubah geraknya tanpa adanya gaya yang menyebabkan perubahan tersebut. Maksud dari hukum kelembapan yaitu hukum inersia adalah sifat dasar semua benda yang membuatnya atau enggan berubah cara bergerak. Semakin besar massa benda, semakin besar inersianya. Misalnya, lemari kayu besar lebih sulit digerakkan daripada meja kecil. Dikarenakan apa? Dikarenakan massa dan inersianya lebih besar. Kemudian kita masuk ke contoh hukum Newton 1. Di hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari, banyak sebenarnya contoh kehidupan sehari-hari dengan hukum Newton 1, seperti saat mobil mendadak berhenti, penumpang terdorong ke depan. Karena apa? Karena tubuh berusaha mempertahankan gerak sebelumnya. Contoh lainnya bisa adalah bola yang berhenti karena adanya gaya gesek dari permukaan tanah. Kemudian kita lanjut melihat video hukum Newton 1. Paling berpengaruh sepanjang masa yang merumuskan hukum Newton 2
Bola tersebut menimpa. Mereka tidak akan bergerak kecuali ada hukum yang menimpa mereka yang mau membuktikan hukum Newton. Yaitu geraknya itu gaya. Kemudian kita masuk hukum Newton 2, yaitu hubungan gaya, massa, dan percepatan. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan suatu benda bergantung pada besar gaya total yang bekerja padanya, dan massa benda tersebut secara matematis dinyatakan dalam rumus F sama dengan M dikali A, yaitu F sebagai gaya total yang bekerja pada benda dengan satuan Newton. Kemudian M yaitu massa benda, dan A adalah percepatan benda. Jadi, gaya total sama dengan massa benda dikali dengan percepatan, yang menunjukkan bahwa semakin besar gaya, semakin besar percepatan yang dihasilkan. Kemudian contoh hukum Newton 2. Jika seorang mendorong troli dengan gaya yang besar, troli akan bergerak lebih cepat. Namun, jika massa troli lebih besar, percepatannya akan menjadi lebih kecil, meskipun gaya dorongnya sama. Contoh, kita akan melihat video dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hukum Newton 2. Ya, seorang anak kecil mendorong kursi dengan gaya yang sama, dengan beban yang ringan, itu terasa lebih cepat. Dan video kedua, seorang mendorong lemari dengan gaya yang sama, tapi dengan massanya yang lebih berat. Dia akan lebih lambat dalam mendorong benda tersebut. Itu seperti penerapan hukum Newton kedua. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk hukum Newton ketiga, yaitu aksi dan reaksi. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa setiap aksi selalu memiliki reaksi yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Artinya, saat kita memberikan gaya pada suatu benda, benda tersebut juga memberikan gaya yang sama besar kepada kita. Seperti sama besar berlawanan arah, kemudian bekerja pada benda yang berbeda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari juga banyak. Seperti kita berjalan di lantai, ketika kamu menginjak lantai dengan kaki, gaya aksi ke bawah dan ke belakang. Lantai akan memberikan gaya reaksi yang sama besar ke atas, dan kamu ke depan ini membuat kamu bisa maju. Kemudian bisa melempar bola dan mesin roket, kemudian menekan tembok. Itu hukum Newton yang ketiga, yaitu aksi dan reaksi. Kemudian kita contoh hukum Newton kedua yang tadi. Ketika kita melompat, kaki mendorong tanah ke bawah, dan tanah memberikan dorongan ke atas, sehingga tubuh terangkat. Contoh lain adalah yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu roket, yang meluncur karena gas didorong ke bawah, sehingga roket terdorong ke atas. Dikarenakan hukum Newton ketiga, yaitu hukum ada aksi dan reaksi. Contoh hukum Newton ketiga. Bisa lihat video berikut ini. Video yang pertama. Ya, seorang anak mendorong atau mengayuh perahu ke belakang, tetapi perahunya berjalan ke depan. Yang seperti tadi, itu ada aksi dan ada reaksi.
Ketika dia mendorong ke belakang, maka perahu tersebut akan berjalan ke depan. Kemudian untuk contoh hukum Newton yang kedua, balon. Balon yang diisi oleh angin dan dilepaskan tersebut, itu akan memberikan dorongan dan balon tersebut akan melaju ke depan. Seperti penjelasan hukum Newton yang ketiga, yaitu ada aksi dan reaksi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan atau kita membuat latihan agar pengetahuan kita tentang hukum Newton itu bisa bertambah. Pertanyaan yang pertama, tadi saya sudah menjelaskan dari hukum Newton pertama dan hukum Newton yang ketiga. Mungkin kalian bisa mempelajari dan sedikit mengerti, bisa untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Hukum Newton 1 berkaitan dengan A. Gaya aksi dan reaksi, B. Kelembapan benda, atau C. Percepatan sebanding gaya, atau D. Perubahan energi. Saya beri waktu kalian 10 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya yaitu B. Ketika kalian jawab B, berarti teman-teman benar, yaitu kelembapan benda. Karena hukum 1 Newton berkaitan dengan kelembapan benda, yaitu bisa disebut juga dengan hukum inersia. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Sebuah benda masanya 4 kg diberi gaya 20 Newton, percepatan benda adalah A. 2 meter per second, B. 4 meter per second, atau C. 5 meter per second, atau D. 6 meter per second. Saya beri waktu teman-teman 10 detik untuk menjawab. Sudah? Dan jawabannya yaitu C. 5 meter per second. Kenapa bisa 5 meter per second? Karena gaya yang diberikan 20 Newton, anggap saja ini kekuatan dorongan kita. Kemudian massa benda 4 kg. Anggap ini beratnya benda. Jadi, kita bagi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi, percepatan benda itu adalah 5 meter per second, yang artinya setiap detiknya kecepatan benda itu naik 5 meter per detik. Berarti jawabannya adalah C. Ketika teman-teman menjawab C, berarti teman-teman benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Contoh hukum Newton 3 adalah A. Bola berhenti karena gesekan, B. Benda percepatannya naik saat gaya dia berbesar, atau C. Roket meluncur karena gas terdorong ke bawah, atau D. Mobil melaju dengan kecepatan tetap. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 5. Jawabannya adalah C. Yaitu roket meluncur karena gas yang terdorong ke bawah. Seperti penjelasan
hukum Newton yang ketiga tadi, yaitu ada aksi pasti ada reaksi. Seperti roket, gasnya terdorong ke bawah, roket akan meluncur. Berarti itu kan ada aksi dan ada reaksi. Kita lanjut. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman. Sampai di sini pembahasan kita tentang materi hukum Newton. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan bisa membantu kalian lebih memahami konsepnya dan mempermudah dalam mengerjakan soal-soal fisika. Jangan lupa untuk dipelajari kembali, dicatat bagian yang penting, dan terus latihan soal supaya pemahaman makin kuat dan nilai fisika kalian bisa meningkat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Semangat terus belajarnya, tetap konsisten, dan jangan mudah menyerah. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.